Mata minus atau rabun jauh bisa terjadi pada siapa saja, baik pada orang dewasa ataupun pada anak-anak. Ada beberapa kemungkinan faktor anak-anak minus bisa terjadi karena faktor genetik atau keturunan, bahkan bisa terjadi karena faktor eksternal. Mata minus atau rabun jauh, di mana para penderitanya ini tidak bisa melihat objek jarak jauh secara jelas. Maka dari itu sebagai orang tua, alangkah baiknya kita memperhatikan sejak dini akan kesehatan mata anak-anak kita. Supaya kita bisa mengontrol kondisi kesehatan mata anak kita. Jadi penyebab apa aja yang bisa membuat mata anak kita menjadi minus? Saksikan terus, jangan kemana-mana ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang faktor rabun jauh atau minus ya pada anak-anak bisa terjadi karena faktor genetik ataupun faktor eksternal. Nah, di sini saya akan mencoba membahas gejala-gejala atau ciri-ciri faktor eksternal yang membuat mata anak itu menjadi minus. Faktor yang pertama adalah si anak tidak bisa melihat atau kesulitan ya dalam melihat objek jarak jauh. Kita ambil contoh saja waktu di sekolah, si anak akan kesulitan dalam membaca atau belajar apabila dituliskan di papan tulis oleh gurunya. Jadi kadang anak harus kita perhatikan kalau sudah mempunyai tanda-tanda seperti itu. Yang kedua adalah kebiasaan anak dalam memincikan mata atau menyempitkan mata. Jadi kita tes secara gampangnya, kita tes saja si anak di sekolah ataupun di rumah, kita kasih jarak benda sejarak 6 meter. Nah, dalam 6 meter itu apakah si anak bisa melihat secara jelas benda itu ataupun bisa membaca? Dan kalau si anak tidak bisa dan memincikan matanya, itu tandanya mata pada anak Anda terganggu atau bisa jadi kemungkinan mata anak Anda itu adalah minus. Kalau anak sudah mempunyai ciri-ciri seperti itu, alangkah baiknya sejak dini nih ya, kita perhatikan dan kita kontrol atau periksa ke dokter mata ataupun optik terdekat yang bisa mengontrol kondisi mata anak Anda. Apakah mata anak Anda minus ataupun tidak, supaya bisa dicegah sejak dari dini ya. Nah, faktor yang ketiga adalah sering sering mengeluh karena pusing ataupun di belakang leher ini kadang pusing. Nah, itu bisa jadi kemungkinan mata anak Anda adalah minus. Nah, pusing ini terjadi karena si anak dalam melihat suatu benda itu dia memaksa. Dia melihat suatu benda itu merasa kesulitan ataupun memaksa dalam melihat, yang berakibat lama-kelamaan bisa membuat kepala anak Anda pusing. Jadi jelas akan mengganggu aktivitas dalam belajar dia ataupun bermain dia sehari-hari. Jadi kalau anak Anda sudah mempunyai ciri-ciri seperti itu, alangkah baiknya segeralah periksa ke dokter mata supaya bisa mengontrol ataupun mendeteksi rabun jauh pada mata anak Anda. Ya, oke, itulah ciri-ciri atau penyebab gejala-gejala mata anak yang bisa berakibat mata minus. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Semoga anak Anda juga sehat, tidak mempunyai penyakit miopia ataupun rabun jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.